Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Biarlah sungguh Tuhan yang bertahta dan berdaulat atas hidup kita. Sebab Dia yang berkuasa dan Dia yang layak untuk disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan, penjagaan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan. Sewaktu kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali mereka katakan satu menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku
sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami menyembah, kami menyembah. Ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Tiada yang lain, Kau satu-satunya. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Hanya Engkau layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, dimuliakan.
selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Sebab tiada yang lain dan tiada yang sama sepertimu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Sucilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang bersemayam di atas penyembahan kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. 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 Syukur bagimu.
syukur bagimu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami memuji, meninggikanmu, kami muliakan Engkau. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, selamanya, selamanya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau selamanya. Sebab Engkau Bapa yang kekal, Raja damai, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kami sujud menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Ya Allah baik, Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Bapa yang setia, Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menjagai langkah kaki kami jika tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi biarlah kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, sebab indah hadirat-Mu. Kami aman di dalam-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenang
kehadiranmu. Amen. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Hanya Kau Bapa yang setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amen. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Amen. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, sungguh kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami bersyukur
bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau belajar juga setia kepadamu, setia melakukan firman-Mu. Karena itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya sebagai bukti kasih kami, ketaatan kami kepadamu, kesetiaan kami kepadamu. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Ya, terima kasih Pak Heri. Buat pagi hari ini kita sampai di Ayub pasal 13 ya. Di mana perikopnya Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Saya bacakan dari pasal 1. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu, tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutup dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sampai di sini dulu, di mana Ayub itu sudah Ayub sudah mulai kayaknya dongkol, mulai marah kepada teman-temannya. Karena Ayub juga menyatakan di sini kan, sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku dan didengar dan dipahami telingaku. Ayub itu sudah mengetahui apa yang telah didengarnya dan juga segala sesuatu yang telah dikatakan oleh teman-temannya, dia sudah mengalami gitu. Jadi dia mengetahui banyak yang kamu lakukan dan juga Ayub bilang, aku itu sama seperti kamu-kamu juga gitu loh. Itu Ayub mengatakan, aku tidak mau berdebat dengan kamu, aku mau berbicara dengan Allah yang Maha Kuasa. Aku mau berdebat dengan Allah tentang kesusahanku. Dan juga dia mengatakan kepada temannya yang bertiga itu, supaya mereka tuh menutupi kebodohan mereka dengan dusta. Kamu seperti dokter yang tidak berguna, yang tidak dapat menyembuhkan orang. Yaitu Ayub mengatakan kepada mereka, Ayub mengatakan kalau berharap kalau mereka itu lebih baik diam gitu lah. Karena lebih bijaksana kalau mereka diam daripada mereka terus berbicara. Jadi di ayat 1 sampai 6 nih yang kudapatkan nih, apa yang diceritakan, yang dinasihatkan buat Ayub, itu sudah pernah Ayub alami sampai Ayub mengatakan apa yang diceritakan serta nasihat yang diberikan penuh dengan kepalsuan. Dan sampai lebih baik dia mengatakan kepada teman-temannya, Ayub supaya tidak berbicara dan itu dianggap lebih bijaksana. Itu saya bacakan lagi di ayat ke-7. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah dan berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan menunjukkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah. Diam, aku hendak berbicara apapun yang terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutantang dalam genggamanku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilaku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan mendapatkan menghadap kepadanya.
Di sini eh, yang kudapatkan yaitu Ayub menyatakan kepada teman-temannya kalau Allah tidak seperti yang mereka katakan. Biarpun eh, apa yang mereka katakan karena mereka tuh takut kepada Allah dan juga mereka tuh membela Allah. Jadi karena Ayub tahu apa yang diperbuat dan apa yang dilakukan Allah, Allah lakukan buat Ayub. Di sini Ayub memiliki iman percaya kepada Allah. Kalau saya baca di dalam versi masa yang mudah dimengerti, sebenarnya teman-temannya ini hanya takut kepada Allah. Di ayat 11-nya, kebesaran Allah membuat kamu takut terhadap Dia. Kata-kata bijak yang kamu kutip tidak berguna, alasanmu selemah tanah liat. Diamlah dan biarkanlah aku berbicara dan aku menerima apa yang terjadi padaku. Jadi mereka tuh berkata-kata kepada Ayub tentang apa yang Ayub lakukan, yaitu salah, dan juga mereka menghakimin karena teman-temannya itu hanya takut kepada Allah dan tidak memihak kepada Ayub, dan juga di sini Ayub merasa mereka hanya memihak kepada Allah. Terus saya bacakan lagi di ayat 17. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketan dengan aku, pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau melakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku akan berbicara dan engkau akan menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan mengapa aku sebagai sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggertakkan daun yang ditiup angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kumasukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kuawasi, dan rintangan kupasang di depan tapak kakiku, dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Jadi yang ketiga yang itu di pasal 17 sampai 28, di sini Ayub menyatakan kepada Allah, Allah hidup dengan benar dan tidak bisa dipersalahkan. Dan apabila Allah menuduh Ayub, dan Ayub pun tidak bisa apa-apa, hanya bisa diam sampai Allah memanggil dia. Ayub juga merasa tidak bisa apa-apa di dalam Allah karena Allah adalah segala-galanya bagi Ayub. Tidak mungkin Ayub akan melawan Allah. Sampai Ayub menyatakan, siapakah kami ini yang kau umpamakan cuma hanya seperti daun dan jerami. Jadi, di sini Ayub juga meminta kepada Allah, yaitu dua, yaitu di ayat 21, di ayat 22, Allah memberikan kepadaku dua, Allah berikanlah kepadaku dua hal yang aku tidak akan bersembunyi dari engkau. Hentikanlah menghukum aku dan hentikanlah membuat aku takut dengan ancamanmu. Jadi dua yang dia minta kepada Tuhan supaya dia menghentikan menghukum dia dan juga hentikanlah membuat dia takut dengan ancaman Tuhan. Jadi di dalam eh, pasal 13 ini yang saya dapatkan yaitu ada 3 poin, yaitu di mana Ayub eh, mengakui dalam kesulitan hidup, yaitu dia sadar kalau dia lagi ditimpa masalah yang besar dalam hidupnya. Dan juga saya juga sering mengatakan kepada teman-teman ya, kalau yang jatuh kembali di dalam dosa itu
Kamu tidak usah tertuduh, kami pun tidak akan menghakimin, tapi yang penting kamu tuh harus sadar gitu lah, kalau kamu melakukan hal yang salah. Itu yang poin yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam hidup kita tuh, oh ya ya, saya sudah melakukan hal yang salah, saya sadar. Jadi saya berusaha untuk keluar dari dosa yang saya kerjakan. Tapi tidak usah menyalahkan dirinya, tidak usah menghakimi dirinya sendiri. Yang penting dia sadar kalau dia sudah jatuh di dalam dosa. Yang kedua, memperkuat iman kepada Allah. Senantiasa, eh, hmm, ya, setiap penderitaan yang berat yang datang, biarlah kita terus memiliki iman, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Jadi di poin yang kedua yaitu saya bilang harus memperkuat iman kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu akan memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan, kalau kita bisa keluar dari eh, dosa atau masalah yang kita hadapi. Yaitu tidak ada dengan cara lain, yaitu kita harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengakui kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan, aku mengalami beban yang berat. Dan kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat. Yaitu yang ketiga, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan, hikmat, dan penghiburan saat kita mengalami kesulitan atau kita terjerumus di dalam dosa. Yaitu hidup kita tuh harus datang kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan supaya kita bisa keluar dari belengguan dosa atau masalah yang kita hadapi. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa keluar, tapi kita pasti akan jatuh kembali dan juga kita akan merasa sombong dan juga merasa hebat kalau apapun yang kita kerjakan tuh hanya melalui kekuatan kita sendiri. Dan juga eh, kita akan bisa melewati setiap masalah kalau pada saat kita mengandalkan Tuhan, dan juga Tuhan juga terus akan memberikan kita kekuatan, kemampuan kalau kita bisa hidup menang dari dosa, menang dari segala masalah. Jadi di pagi hari ini yaitu tiga ini yang saya dapatkan, yaitu kita harus mengakui, harus sadar kalau kita lagi dalam kesulitan atau jatuh dalam dosa. Kedua, yaitu kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan, yaitu terus datang kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, membaca firman-Nya, dan juga yang ketiga itu mengandalkan Tuhan sepenuhnya gitu lah. Bahwa Tuhan yang akan sanggup melepaskan kita, mengeluarkan kita dari segala beban atau segala dosa yang kita alami. Itu saja Pak Heri yang saya bagikan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hengki kalau sharing firman pagi hari ini. Ya tentu sekali lagi di pasal-pasal ini kita akan semakin belajar betapa terbatasnya kita manusia, pengetahuan kita akan Tuhan yang sangat luas. Makanya betapa perlunya untuk kita ini mengenal Tuhan secara pribadi. Dan untuk mengenal Tuhan, sebenarnya kita bersyukur Bapak Ibu. Kayak kemarin malam kan sesi kuasa persekutuan. Ya memang kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, kan kita tahu memang pada dasarnya manusia itu hanya bisa sekedar tahu tentang Tuhan. Karena sejak kejatuhan manusia pertama, Adam, maka hubungan manusia dan Allah kan terputus. Walaupun tentu manusia selalu berusaha mencari dan mengetahui tentang Allah, tapi sangat-sangat terbatas. Karena kalau
sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kalau isu tentang kitab Ayub ini, isu utamanya adalah nggak cukup kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Apalagi hanya berdasarkan ekspektasi kita. Tuhan itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang mudah kecewa. Seperti apa yang kita baca hari ini. Ketika Ayub merasa dia benar kok. Dan memang sih realitanya dia hidupnya baik, hidupnya jujur, hidupnya tulus. Tapi ketika dia tidak dapat memahami karena tidak mengenal Allah secara pribadi, sehingga dia salah sangka, kalau saya boleh pakai istilah itu, tentang apa yang Tuhan lakukan terhadap dirinya. Karena jelas kan kita tahu di pasal 1, pasal 2, Allah sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan untuk menghukum Ayub atas perbuatannya. Enggak. Tapi Allah mengenal Ayub. Nah, jadi jangan salah Bapak Ibu ya di pasal 1, pasal 2. Karena ada orang ngomong, tapi kan Tuhan tahu Pak siapa Ayub. Iya. Sekarang pun kita juga sadar Tuhan pasti kenal siapa kita. Tuhan tahu siapa kita. Tapi masalahnya apakah kita kenal Tuhan? Itu yang terjadi masalah di dalam hidup Ayub dan orang-orang di zaman itu. Tapi kan bersyukur di dalam Yesus, kita dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Sehingga kita bisa koram deo. Kita bisa seperti Adam dan Hawa berhadapan dengan muka setiap saat uh, dengan Tuhan. Dan itu membuat kita harusnya bukan cuma sekedar tahu dan beragama, tapi kita mengenal secara pribadi. Sehingga seperti apa yang Hengki sampaikan tadi, harusnya ketika menghadapi situasi-situasi yang rasanya kok nggak sesuai ya, nah harusnya kita ini harus cepat sadar. Karena percayalah Tuhan itu baik, dia nggak pernah punya maksud untuk mencelakakan kita. Bahkan kalaupun kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, ada kasih karunia, ada pengampunan. Walaupun tentu akibat dari perbuatan kita sendiri harus kita tanggung. Dan bagaimana kita harus sadar, terus bagaimana kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal dan memahami. Nah, tapi kalau kita lihat di pasal 13, bahkan di pasal-pasal ke depan, ya itulah keterbatasan manusia tahu tentang Tuhan. Apalagi nggak mengenal secara pribadi. Sehingga sering kali salah mengerti tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita tahu karena kita sudah baca Alkitab, itulah bersyukurnya kita punya Alkitab yang menceritakan banyak hal yang membuat kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Padahal kita tahu, kan memang Ayub nggak tahu kisah hidupnya kenapa jadi seperti itu. Sehingga dalam keterbatasannya dia tentang pengetahuannya tentang Tuhan, yang seharusnya kalau orang yang saleh seperti dia, orang yang baik seperti dia kan nggak perlu ngalami hal-hal seperti itu. Tapi kan kita tahu Tuhan sama sekali tidak punya maksud untuk menghukum atau berbuat jahat terhadap Ayub. Bahkan Tuhan tahu, makanya Tuhan izinkan. Tuhan kenal betul Ayub. Makanya Tuhan izinkan proses yang dialami oleh Ayub. Ya, pada akhirnya dalam kemahatauan Tuhan, ya karena Tuhan tahu, dengan proses itulah Ayub akan mengenal dia secara pribadi. Nah, jadi hari ini mari kita belajar untuk terus bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Karena bersyukur sekali lagi di dalam Yesus kita punya akses untuk mengenal Tuhan itu secara pribadi. Bukan hanya sekedar Tuhan mengenal kita dan kita hanya sekedar tahu atau beragama. Jadi mari terus bangun hidup kita di dalam firman, memahami setiap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksud dengan apa yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Sehingga kita tidak menilai salah tentang Tuhan, hanya berdasarkan ekspektasi kita. Karena kalau menurut kita kan kita akan selalu merasa benar. Jangankan dengan Tuhan Bapak Ibu.
dengan pasangan, dengan orang lain sesama manusia, kita ini cenderung merasa kita ini benar. Cenderung kita ini dipersalahkan. Cenderung kita ini merasa kita dizolimi. Padahal belum tentu seperti itu. Sama seperti Ayub. Ya sepintas, ya kita anggap wajar dia merasa benar. Karena kita lihat memang hidupnya baik, hidupnya jujur, berintegritas. Tapi sekali lagi, masalahnya bukan kita benar atau salah. Tapi apakah kita bisa mengenal dan memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tetap bisa bersyukur, kita bisa berespon benar terhadap semua peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami. Kita bisa mengkoreksi diri kita, dan kita tidak komplain, kita tidak marah, apalagi merasa benar seperti Ayub hari ini. Karena dia merasa dia juga tahu tentang Tuhan, sama seperti teman-temannya. Makanya Ayub ngomong, dia udah nggak usah ngomong. Apa yang kalian tahu, aku juga tahu. Tapi hari ini mari terus kita belajar bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Supaya kita tidak merasa benar, tapi kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran pun, ketika Tuhan izinkan ada situasi-situasi yang sepertinya sulit untuk kita terima dalam kebenaran kita, kita tetap belajar memahami bahwa tidak ada maksud jahat dari Tuhan dengan semua yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi Tuhan hanya ingin mendidik kita, mendewasakan kita, untuk kita semakin bijak dan mengenal Tuhan secara pribadi. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah ikut Koram Dioni ya Bapak. Biarlah Koram Dioni membuat kami semakin hari semakin teguh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Engkau ya Bapak. Dan biarlah firman-Mu terus menerangi hati kami, menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman-Mu terus Tuhan yang membuat kami selalu maju dalam Engkau ya Bapa, mengenal Engkau lebih dalam, mengerti akan kehendak-Mu, dan tahu akan yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya setiap kami melangkah dimanapun Tuhan, ada berkat Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk semua anggota Karmelia yang hadir hari ini ya Bapa, biarlah lawatan Tuhan terjadi, berkat, kasih karunia, anugerah, pimpinan dan tuntunan Tuhan menyertai hidup kami selalu ya Bapa, kesehatan selalu menyertai hidup kami, umur panjang selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Pak Hengki Tuhan, dalam tambahkan kapasitasnya dalam melayani-Mu Tuhan, sebagai pemimpinnya Bapa, Engkau berikan hikmat, Engkau budi kuasa, kewibawaan ilahi-Mu ya Bapa kepadanya ya Bapa, sehingga semakin hari semakin baik. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, berkati istri anak-anaknya Bapa, berkati terus keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan dari Pak Hengki ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia Bapa. Indonesia ini semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin baik keadaannya ya Bapa. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami Tuhan, dan apapun keputusannya, biarlah itu menjadi keputusan yang adil dan dapat diterima semua orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak, terima kasih sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa hadir. Dan juga setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus menyertai kami ya Tuhan. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami di pagi hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Yo, Willy, Johan, Iya Pak, ya Pak. jam 6:30 ya? 6:30 ya. Ya.